Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komaria, analis kepegawaian ahli muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Dalam hal ini, tugas pokok saya setiap hari yaitu menyelesaikan tugas-tugas kasus-kasus kepegawaian ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Di antaranya adalah kasus terhadap pelanggaran disiplin PNS, kemudian kasus izin perkawinan perceraian PNS, kemudian kasus-kasus PNS yang terlibat tindak pidana kejahatan jabatan ataupun tindak pidana kejahatan umum. Dalam hal ini saya fokus kepada penjelasan terkait dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS sebagai pengganti dari PP 53 tahun 2010 peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai. Sebelumnya, sebelum adanya PP 94 ini, disiplin PNS itu diatur oleh PP 53 tahun 2010. Tapi semenjak lahir keluar peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 ini yang dikeluarkan oleh pemerintah pada bulan Agustus tahun 2021, PP nomor 53 tahun 2010 sudah tidak berlaku lagi dan diganti oleh PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Isinya sama, antara PP 53 dan PP 94 isinya sama, yaitu mengatur terkait dengan kewajiban, larangan, dan sanksi bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila PNS melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan, maka PNS tersebut dapat dijatuhi hukuman disiplin. PP 94 ini adalah turunan dari Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 dan PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, perbuatan yang tidak menaati kewajiban dan atau larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Oh iya Bu, pelanggaran disiplin PNS itu apa sih Bu? Pelanggaran disiplin PNS itu adalah setiap ucapan, tulisan, perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan atau larangan ketentuan disiplin PNS baik yang dilakukan di luar maupun di dalam jam kerja. Oh jadi ada 3 itu ya Bu pelanggaran disiplinnya ya? Ada 3, ucapan, tulisan, dan perbuatan. Kalau pelanggaran disiplin ucapan itu seperti apa? Ucapan itu setiap kata-kata yang diucapkan. Setiap kata-kata yang diucapkan di hadapan atau didengar oleh orang lain. Misalnya kayak di dalam rapat, kemudian di dalam ceramah, diskusi, atau melalui telepon, televisi, radio, seperti itu. Setiap kata-kata yang diucapkan oleh PNS, yang didengar oleh orang lain. Gitu, seperti itu. Kalau pelanggaran disiplin tulisan dan perbuatan itu seperti apa contohnya? Kalau tulisan itu pernyataan pikiran atau perasaan secara tertulis yang dituangkan secara tertulis, baik dalam bentuk tulisan, gambar karikatur, atau coretan-coretan seperti itu. Kemudian kalau perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh PNS, seperti itu. Jadi pelanggaran disiplin PNS itu ada 3, ucapan, tulisan, dan perbuatan yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Ada 17 kewajiban dan 15 larangan yang harus ditaati oleh pegawai negeri sipil. Di antaranya dalam kewajiban yaitu setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, kemudian melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Kemudian menunjukkan integritas, keteladanan dalam sikap dan perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Dalam PP 94 ini ada pasal yang ditambahkan dalam kewajiban, yaitu terkait dengan kewajiban PNS untuk melaporkan harta kekayaan PNS, LHKPN.
Dalam PP 53 sebelumnya tidak diatur terkait dengan kewajiban PNS dalam melaporkan harta kekayaan. Di dalam PP 94 ini diatur terkait dengan kewajiban PNS dalam melaporkan harta kekayaan. Jadi apabila seorang PNS tidak melaporkan harta kekayaannya, maka dapat dijatuhi hukuman disiplin. Hal ini tertuang dalam pasal kewajiban bagi PNS. Kemudian larangan. Larangan yaitu menyalahgunakan wewenang, menjadi perantara mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. Kemudian menjadi pegawai atau bekerja pada negara lain, bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin dari pejabat pembina kepegawaian. Baik. Kemudian dalam larangan ini juga dilarang seorang PNS memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang milik negara, baik yang bergerak atau yang tidak bergerak. Kemudian melakukan kegiatan yang merugikan negara, melakukan pungutan di luar ketentuan, menghalangi berjalannya tugas kedinasan, dan juga dilarang untuk bertindak sewenang-wenang kepada bawahan. Dilarang meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan. Kemudian dilarang menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya. Kemudian dilarang melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Kemudian PNS dilarang untuk memberikan dukungan. Untuk memberikan dukungan kepada calon presiden, wakil presiden, calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan atau calon Dewan Perwakilan Rakyat daerah dengan cara ikut kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut PNS, kemudian menjadi peserta kampanye dengan menggerakkan PNS yang lain, sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS di lingkungan unit kerjanya atau anggota keluarga dan masyarakat. Dan dilarang memberikan dukungan berupa fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk. Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang diatur dalam PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS ada 3, yaitu disiplin ringan, disiplin tingkat sedang, dan disiplin tingkat berat. Untuk disiplin tingkat ringan masih sama dengan PP 53 tahun 2010, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, kemudian pernyataan tidak puas secara tertulis. Untuk hukuman disiplin tingkat sedangnya berbeda dengan pada PP 53 tahun 2010. Di dalam PP 94 ini, untuk hukuman disiplin tingkat sedang diatur pemotongan tukin sebesar 25% selama 6 bulan, pemotongan tukin sebesar 25% selama 9 bulan, kemudian pemotongan tukin sebesar 25% selama 12 bulan. Kemudian untuk tingkat hukuman disiplin tingkat berat, di sini berbeda dengan PP 53. Di dalam PP 94 ini untuk hukuman disiplin tingkat berat yaitu penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, kemudian pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, kemudian pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Bu, bagaimana apabila atasan langsung tidak melakukan pembinaan dan tidak menjatuhkan hukuman disiplin? Kewajiban atasan langsung adalah melakukan pembinaan kepada bawahannya. Apabila atasan langsung
tidak melakukan pembinaan kepada bawahannya yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, maka atasan tersebut dapat dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. PNS yang melanggar ketentuan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 ini pun berlaku mutatis mutandis bagi calon pegawai negeri sipil.